Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang kecepatan dan debit. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak diminta tolong oleh orang tua, maka segera laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sampai selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk menyimak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Berikut adalah materi pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang satuan jarak. Yang kedua, tentang satuan waktu. Yang ketiga, tentang satuan kecepatan. Dan yang terakhir, menentukan kecepatan, jarak yang ditempuh, atau waktu tempuh. Materi yang pertama adalah tentang satuan jarak. Perhatikan gambar di layar. Satuan jarak itu sama dengan satuan panjang, di mana yang pertama ada kilometer, HM atau hektometer, dam atau dekameter, M atau meter, DM atau desimeter, cm atau sentimeter, dan mm atau milimeter. Untuk lebih memahami, Pak Guru memiliki contoh. 3 km sama dengan titik-titik meter. Kita lihat di tangganya, dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Satu tangga, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Nah, karena turun 3 tangga, maka dikali 1000. Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Jadi 3 km sama dengan 3000 meter. Yang kedua, Pak Guru memiliki contoh 400 desimeter sama dengan titik-titik dam atau dekameter. Dari desimeter ke dekameter atau dam itu naik 2 tangga. Satu kali naik tangga itu dibagi 10. Nah, dari desimeter ke dekameter itu naik 2 tangga, maka dibagi 100. Jadi 400 dibagi 100 sama dengan 4 dekameter atau dam. Berikutnya satuan waktu. Contohnya 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Sedangkan 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Selanjutnya satuan kecepatan.
Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap waktu. Contoh, 1 km per jam artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Untuk lebih memahami, Pak Guru memiliki contoh soal 90 km per jam itu sama dengan berapa meter per detik. Untuk menyelesaikannya, pertama kita ubah dulu 90 km menjadi meter. Nah, dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 90 km dijadikan meter dapat dicari dengan cara 90 dikali 1000 sama dengan 90.000 meter. Lalu untuk satuan jamnya kita rubah menjadi satuan detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Lalu cara selanjutnya 90 km per jam sama dengan 90.000 dibagi 3600 meter per detik. Untuk memudahkan pembagian, kita sederhanakan 90.000 kita coret 20 yang paling belakang, 3600 juga kita coret 20 yang paling belakang, sehingga sisanya menjadi 900 per 36 meter per detik. 900 dibagi 36 hasilnya adalah 25 meter per detik. Jadi 90 km per jam itu sama dengan 25 meter per detik. Selanjutnya, hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh. Kecepatan dapat ditentukan dengan rumus jarak dibagi waktu. Untuk menentukan jarak yang ditempuh dapat dihitung menggunakan rumus kecepatan dikali waktu. Dan untuk menentukan waktu tempuh dapat dicari dengan rumus jarak dibagi kecepatan. Untuk lebih memahami, di sini Pak Guru memiliki contoh tentang menentukan kecepatan. Keluarga Pak Rudi akan pergi ke Sangatta yang jaraknya 75 km dari rumah. Jika untuk sampai ke Sangatta diperlukan waktu 1 jam 30 menit, maka mobil yang digunakan harus berkecepatan ... kilometer per jam. Cara penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu informasi dari soal. Dari soal diketahui bahwa jarak sama dengan 75 km. Waktu sama dengan 1 jam 30 menit. Di sini waktunya terdiri dari satuan jam dan menit. Karena soalnya meminta kecepatannya dalam kilometer per jam, maka waktunya kita ubah ke dalam satuan jam. 1 jam 30 menit itu sama dengan 1 jam ditambah 30 per 60 jam. Karena 1 menit itu sama dengan 1 per 60 jam. Jadi kalau 30 menit, maka 30 per 60 jam. Selanjutnya, 1 jam ditambah 30 per 60 kita sederhanakan dengan menggunakan FPB dari 30 dan 60. Berapa FPB dari 30 dan 60? Iya, 30. Jadi 30 kita bagi dengan 30 sama dengan 1.
60 kita bagi dengan 30 sama dengan 2. Jadi 30/60 jam itu sama dengan 1/2 jam. Lalu kita jumlahkan 1 jam ditambah 1/2 jam. Hasilnya adalah 1/2 jam. 1/2 jam kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Nah, caranya 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 menjadi 3. Sehingga bentuk pecahan biasanya 3/2 jam. Oke, jadi waktunya adalah 3/2 jam. Lalu kita hitung. Pertanyaannya adalah kecepatan. Maka rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya kita masukkan 75 km. Untuk waktunya 3/2 jam. Jadi kecepatan sama dengan 75 km dibagi 3/2 jam. Cara menghitungnya, kita tulis 75 km, lalu pembagiannya kita ubah menjadi perkalian, 3/2 kita balik, 3 menjadi penyebut, 2 menjadi pembilang, sehingga menjadi 2/3 jam. Jadi 75 km dikali 2/3 jam. 75 dikali 2 sama dengan 150 dibagi 3. Hasilnya adalah 50 km per jam. Karena soal cerita, maka kita harus menuliskan kesimpulannya. Jadi, mobil yang digunakan harus berkecepatan 50 km per jam. Berikutnya, Pak Guru memiliki contoh tentang cara menentukan kecepatan. Nah, ini bentuk contoh lainnya. Jarak kota Sangatta ke kota Samarinda adalah 180 km. Sebuah bus berangkat dari kota Sangatta pada pukul 9 WITA. Sampai di kota Samarinda pukul 12 WITA. Kecepatan rata-rata bus adalah ... kilometer per jam. Cara menyelesaikannya, kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu yang pertama, jarak. Kita ketahui bahwa jaraknya adalah 180 km. Lalu, untuk waktu, bus berangkat pukul 9, tiba pukul 12. Nah, waktunya dapat dihitung dengan cara waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Nah, jadi dia waktu tibanya sampainya adalah pukul 12 dikurangi waktu berangkatnya, yaitu pukul 9.00. Kita kurangkan dari belakang. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 9, tidak bisa. Pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurang 9, 3. 1 sudah dipinjam, sisa 0. 0 kurang 0, 0. Hasilnya sama dengan 03.00 jam, atau dapat ditulis 3 jam. Itu jadi waktunya adalah 3 jam. Selanjutnya kita selesaikan. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Dapat dihitung dengan cara jarak dibagi waktu. Nah, kita masukkan angkanya. Jaraknya adalah 180 km. Waktunya adalah 3 jam. 180 dibagi 3 sama dengan 60 km per jam. Karena soal cerita, maka kita tambahkan kesimpulan. Jadi, kecepatan rata-rata bus adalah 60 km per jam. Selanjutnya Pak Guru memiliki contoh tentang cara menentukan jarak tempuh. Setiap hari Aisyah berangkat ke sekolah diantar menggunakan sepeda motor
dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika untuk sampai ke sekolah diperlukan waktu 15 menit, maka jarak rumah Aisyah ke sekolah adalah titik-titik kilometer. Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis informasi yang kita peroleh dari soal. Adalah kecepatan sama dengan 40 km per jam. Waktu sama dengan 15 menit. Nah, di sini kecepatannya adalah 40 km per jam, sedangkan waktunya adalah 15 menit. Maka waktunya yang menit kita ubah dulu ke dalam bentuk jam atau satuan jam. 15 menit untuk bisa diubah menjadi jam, ingat 1 menit sama dengan 1/60 jam. Jadi kalau 15 menit, maka 15/60 jam. 15/60 kita sederhanakan menggunakan FWB dari 15 dan 60. Berapa FWB dari 15 dan 60? Iya, betul. 15. Jadi 15 kita bagi 15 sama dengan 1. 60 kita bagi 15 sama dengan 4. Jadi waktunya adalah 1/4 jam. Lalu kita selesaikan, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh dapat dicari dengan rumus kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kita masukkan 40 dikali waktunya adalah 1/4. 40 dikali 1 sama dengan 40, dibagi 4 sama dengan 10 km. Karena soal cerita, kita tambahkan kesimpulan. Jadi, jarak rumah Aisyah ke sekolah adalah 10 km. Berikutnya, Pak Guru memiliki contoh tentang cara menentukan waktu tempuh. Jarak antara kota dan kampung halaman Ibu Alfriani kurang lebih 160 km. Ketika mudik lebaran, Ibu Alfriani menggunakan mobil pribadi dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Lama perjalanan Ibu Alfriani ketika mudik lebaran adalah titik-titik jam. Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal. Adalah jarak sama dengan 160 km. Lalu kecepatannya adalah 40 km per jam. Lalu kita selesaikan, yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Dapat dicari dengan menghitung jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan jaraknya 160, kecepatannya adalah 40. 160 dibagi 40 sama dengan 4 jam. Kesimpulannya, jadi lama perjalanan Ibu Alfriani adalah 4 jam. Nah, berikutnya di sini Pak Guru memiliki 5 soal penugasan. Silahkan anak-anak kerjakan dengan menggunakan cara seperti yang telah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Ingat, perhatikan dengan teliti cara pengerjaannya. Di sini ada 5 nomor. Nomor 1 ada 3 poin, poin A, B, dan C. Pekerjaan anak-anak ditulis di buku tulis lengkap dengan cara pengerjaannya. Lalu jawaban anak-anak difoto dan dikirimkan ke Pak Guru untuk dinilai. Ingat, tetap semangat ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh pada video kali ini. Semoga penjelasan Pak Guru dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pelajaran.
Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku paket yang anak-anak miliki. Sebelum mengakhiri kegiatan, Pak Guru akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru ketika anak-anak berada di luar rumah, tetap gunakan masker. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.